Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora. Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa ya, kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora dan kita akan terjadi pertukaran energi. Oke, kita hari ini mau baca tentang apa Sora? Hari ini kita akan baca dengan tema yang hidupnya hampa setelah tidak ada kamu ya. Jadi yang sesungguhnya hatinya hampa tanpa hadirmu ya. Siapakah orang ini yang merasakan sebuah kehampaan hati tanpa kehadiran kamu? Kita akan mau coba lihat pembacaan hari ini. Semoga hal-hal yang kita mau bacakan hari ini bisa jadi sesuatu yang positif dan berguna untuk kamu ya. Yang pertama ada tentang same old story. Nah, jadi kalau yang Sora lihat, orang ini adalah orang yang kemungkinan besar punya sebuah pattern cerita yang sama dengan kamu, ya. Artinya mungkin saja cerita kamu sama dia itu banyak berulang hal yang sama, keributan yang sama, kesalahpahaman yang sama, sikap dia yang sama. Pokoknya intinya ada pola yang sama di sini, ya. Yang berikutnya, wow, ada skandal. Ini menandakan adalah adanya situasi di mana adanya skandal di sini. Bisa saja ada third party situation. Kamu sesuaikan ya situasinya. Antara kamu yang menjadi orang ketiga di hubungannya dia, atau dia yang menjadi orang ketiga di hubungan kamu, atau kamu yang dia menghadirkan orang ketiga di hubungan kalian. Tapi di sini ada skandal ya. Ada sesuatu yang mungkin terungkap ya, atau ini bisa saja ngomongin soal ini bukan kali pertama dia berselingkuh gitu ya, kalau yang Sora lihat. Dan yang berikutnya, sekarang kalian sedang dalam suatu periode saling silent treatment, saling tidak adanya komunikasi ya. Mungkin kamu sedang diemin dia ya, mungkin kalian main diem-dieman ya, dia diemin kamu diemin dia, kamu cuekin dia juga bisa. Artinya di sini ada situasi di mana tidak saling berkomunikasi dan bicara ya. Yang berikutnya, shiny object syndrome. Kalau Sora lihat di sini, orang yang kamu hampa tanpa hadir kamu ini adalah orang yang memang berfokus banget sama yang namanya materi. Dia suka kemewahan, dia suka segala sesuatu yang mahal ya. Uang, materi yang kekayaan itu adalah jadi sesuatu yang penting untuk dia. Nah, kalau Sora di sini ini juga mengindikasikan banyak dari mereka yang mungkin Sora bilangnya ya, sedang tidak berkomunikasi dengan baik sama kamu. Banyak yang mungkin melarikan dirinya dengan cara sibuk untuk bekerja mengumpulkan pundi-pundi untuk membeli barang-barang yang mahal atau untuk sekedar memberikan dirinya kemewahan. Itu juga ada. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, salah satu mungkin ya yang membuat kamu juga capek dan lelah dengan pattern yang berulang ini karena adanya skandal ini. Karena kamu mungkin merasa bahwa seperti berbicara dengan tembok. Artinya apa? Bisa saja tidak adanya sebuah perubahan. Ya, bisa saja dicuekin. Ya, mungkin kamu selama ini udah pernah ngomong sama dia ya, tapi kayak ngomong sama tembok aja gitu, nggak ada responnya, nggak ada perubahannya. Tapi itu akhirnya mungkin sekarang pun kamu melakukan hal yang sama. Ya udah, ngapain kamu cari aku gitu loh. Jadi kamu juga bisa saja nyuekin dia ya. Lalu eksklusif. Kalau Sora lihat di sini, ini bisa saja mengindikasikan bahwa kamu tuh kepinginnya dia hanya untuk kamu ya. Jadi hubungan yang penuh dengan kesetiaan, hubungan yang hanya kamu sama dia. Tapi kan di sini jadinya skandal ya, karena melibatkan mungkin orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keberapapun itulah ya. Gitu. Dan di sini kamu merasa menjadi seseorang yang jauh lebih tegas, jauh lebih jelas ya. Tegas dan jelas kayak, aku nggak mau begini terus, aku nggak mau dengan pattern yang sama terus, kita seperti ini terus. Aku pingin seseorang yang hanya untuk aku dan fokus sama aku. Jadi di sini mungkin itu yang membuat kamu memutuskan kayak ya udah aku cuekin aja gitu loh. Dan di sini tapi kamu cuekin dia, dianya masih ada sisi yang ternyata masih terobsesi sama kamu. Artinya orang ini memang hatinya itu masih mencari keberadaan kamu, masih mau cari tahu soal kamu, masih ada obsesi di sana ya kalau yang Sora lihat.
Artinya masih ada hasrat dan keinginan yang mengarah kepada kamu. The pursuit. Kalau Sora lihat di sini, ini ada adegan kejar mengejar, mengejar. Jadi kalau yang Sora lihat mungkin sebelumnya ada, Sora nggak bilang semua, mungkin ada dari kalian yang sebelumnya ngejar dia, tapi sekarang dia yang ngejar kamu, gitu loh. Kamu sudah pernah menjadi seseorang yang ngejar dia banget, berusaha mengasih tauin dia apa yang kamu inginkan, apa yang jadi masalah kalian, tapi masalahnya tidak pernah benar-benar terjadi ya. Jadi kayak kejar mengejar yang bikin capek. Nah, tapi kalau Sora lihat ada seseorang yang merindukan sebuah persatuan kembali. Jadi orang yang ngejar kamu balik sih, ini intinya seperti itu ya. Jadi yang kamu dulu pernah terobsesi sama dia, tapi sekarang dia jadi pengen ngejar kamu balik gitu. Ya. Karena kalau Sora lihat orang ini sudah mulai mendapatkan sebuah kejelasan, sebuah kebenaran, sebuah Sora bilangnya ya. Hati dia itu akhirnya bisa mendapatkan sebuah pernyataan dan perasaan seutuhnya kalau dia mungkin butuh kamu. Perasaan dia jadi lebih dalam. Ketika kalian tidak saling berbicara dan komunikasi silent treatment, akhirnya mendapatkan kebenaran dan hubungan itu menjadi dia bisa lebih merenungi perasaan dia. Lebih mendalam soal perasaan dia sendiri dan bagaimana hubungan kalian tuh sudah sejauh apa. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, apa yang baru dia lakukan gitu ya, mencari-cari kamu ini, boleh dikatakan barulah sebuah pemanasan, ya. Pemanasan, tapi ini juga bisa berarti sebuah dia juga ada yang merindukan kamu secara intimasi, secara seksual atau secara fisik, ya. Merindukan saat-saat intimasi sama kamu, ya. Meskipun kamunya terus bersembunyi, ya. Jadi semakin kamu bersembunyi, semakin dia mencoba untuk melupakan perasaan dia sendiri, semakin dalam ya perasaan dia itu bahwa ya dia hampa, nggak ada kamu, dia kangen. Kak Sora, tapi kan dia ada yang lain. Ya, Sora bacanya begini. Ya, Sora cuma bacain energi kartunya. Ya, karena bisa saja ada yang lain, tapi rasanya tidak sama, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, ada yang mengalami hatinya hancur, hatinya berantakan, macam-macam. Bisa saja ternyata dia juga mungkin dikhianati sama orang yang satunya lagi, dia ternyata kangen banget sama kamu, dia ternyata sakit banget kamu cuekin kayak sekarang gitu. Itu banyak alasan ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Kita coba lihat dulu ya ciri-cirinya, siapakah orang ini? Siapa orang ini? Kalau Sora lihat di sini, orang ini sedang stalking kamu, masih memperhatikan kamu ya. Kalau Sora lihat. Nah, orang ini di sini memang berada di antara, ada sisi di sini dia itu greedy atau rakus, ingin yang satu dan ingin semua. Jadi seperti ingin kamu dan ingin yang lain ya orangnya gitu loh. Sora lihat di sini dia kadang-kadang tidak bisa mengontrol keinginannya dia. Nah, kalau yang Sora lihat di sini banyak di sini yang beberapa ya, itu memang suka eksplorasi dan sekarang masih stalking kamu. Ya, ada yang di sini mungkin LDR ya, beda kota atau beda pulau atau beda negara dengan kamu. Orang yang sebenarnya sangat romantis, orang yang perasa ya, yang selalu kemana-mana membawa hati dan perasaannya. Jadi keromantisan dia ini juga adalah sesuatu yang charming, yang bisa saja juga memenangkan hati lawan jenis dengan mudah. Ya, itu yang Sora lihat. Kalau Sora lihat di sini, ada yang kamu berkenalan dengan dirinya dia atau tahu dia itu dari mungkin ada pekerjaan bareng atau sekolah bareng ya. Jadi ada suatu kerjaan bareng atau sekolah bareng ya. Kalau yang Sora lihat, orangnya itu kadang-kadang kepo, pingin tahu segala sesuatu. Untuk pekerjaan dia itu masih dalam tahap mengembangkan diri. Ya, artinya kerjaan dia itu sekarang levelnya masih sedang-sedang aja ya, not that good, not that bad
ya. Lumayan lah kalau yang Sora lihat. Ada beberapa bekerja dengan bidang-bidang berhubungan dengan keuangan, ya. Orang yang banyak beban, orang yang banyak tekanan, ya. Banyak beban, banyak tekanan, mungkin banyak tanggung jawab juga yang harus dia emban, gitu ya. Ini juga bisa mengindikasikan bahwa orang ini selalu merasa haus kasih sayang, haus rasa cinta, gitu ya. Itu juga yang memungkinkan, ya. Dia itu ada sisi egois dan serakah yang mana kayak mungkin satu orang sama kamu aja dia nggak ngerasa cukup, makanya ada sisi yang dia mencari-cari sama yang lain. Seseorang yang fokus terhadap kerjaan, ya konsisten kalau kerja ya, fokus soal uang juga, ya, pekerja keras, ya. Kalau dia itu ingin kayak menunjukkan keberhasilan dia, nyambung sama shiny object syndrome tadi ya, ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berhasil dan sukses. Sekarang kita mau lihat kenapa hatinya hampa tanpa kehadiran kamu. Orang yang merindukan intimasi sama kamu, merindukan sentuhan kamu secara nyata ya, merindukan sentuhan fisik, merindukan intimasi secara fisik gitu ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, ketika bersentuhan fisik dengan seseorang, beda orang, beda vibrasi, beda rasa ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu itu menyadarkan dia sama kebenaran apa yang ada selama ini. Bagaimana dia sebenarnya, bagaimana sikapnya dia, gitu loh. Jadi kamu tuh membuat dia jadi banyak bisa berpikir dengan lebih mendalam untuk lebih banyak mengevaluasi diri. Jadi kamu banyak men-trigger dia. Termasuk trauma, ketakutan, kehilangan, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini takut kehilangan kamu. Orang yang takut kehilangan kesempatan untuk bisa baikan lagi sama kamu. Dan di sini ada energi penyesalan ya. Penyesalan terhadap kehilangan seseorang yang sudah memberikan dia kesempatan. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu sudah sering sekali memberikan dia kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk mengerti kamu dengan lebih baik gitu loh. Sudah berusaha untuk menunjukkan juga keseriusan kamu, ngejar dia gitu loh. Tapi ya, dia menyesali juga kenapa kok selama ini kamu bicara sama dia, kok dia seperti tidak peduli. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, dia merasa hidup dia, kalaupun sekarang hidup dia jalan yang nggak mulus dan sebagainya, dia merasa bahwa itu adalah dari vibrasi dari dalam dirinya dia sendiri yang nggak cukup baik, sehingga hidup dia pun, jadi kalau Sora lihat di sini sekarang banyak yang kurang baik, gitu. Dan dia menyadari bahwa dia harus memperbaiki dirinya dari dalam juga, gitu loh. Ya. Jadi dia menyadari juga kalau seseorang yang mendampingi dia adalah seseorang yang juga bisa berkontribusi atau seseorang yang bisa berefek langsung terhadap hidupnya dia dan personalnya dia. Dan itu harus orang yang tepat. Ya. Kalau Sora lihat di sini, dia merasa bahwa kamu sudah yang seharusnya terbaik untuk dia. Dia seperti menyesal, kok aku sudah diberikan yang terbaik, malah begini yang aku perlakukan dengan apa yang terbaik yang aku dapatkan lah ibaratnya. Kamu sudah berusaha menjadi seseorang yang menyeimbangkan dia. Kamu berusaha bijaksana, kamu berusaha kasih dia masukan, kamu berusaha support dia. Dia gimana kamu yang ngertiin. Kamu yang banyak kasih dia petuah, kasih dia nasihat, ya. Kamu berusaha memahami apa yang jadi masalah dia terdalam. Kamu juga men-taking care dan merawat hatinya dia, rasa cinta ke dia, rasa sayang ke dia. Kamu juga menjadi sosok pengganti ibu atau ayah bagi dia. Jadi kamu tuh udah kayak sampo ya, 3-in-1 ya. Jadi teman, jadi orang tua, mungkin juga jadi kakak, jadi pasangan gitu loh. Dan kamu benar-benar sayang sama dia, penyayang sih. Itu yang bisa dia sadari bahwa siapa lagi yang bisa menyayangi dia seperti kamu menyayangi dia. Dan ya, kamu juga menjadi orang yang support, ya kan Sora udah bilang ya, menjadi seorang penasehat, menjadi seorang ibu, menjadi seorang teman, ya bapak atau ibu lah ya, gitu. Banyak loh bapak-bapak yang melakukan porsi ibu-ibu juga ada, ibu-ibu yang melakukan porsi bapak-bapak kan juga ada ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia melihat bahwa banyak momen gitu loh ya, kamu
melakukan ketiga fungsi ini untuk dia, gitu loh. Ya. Dan dia tahu bahwa perilaku dia yang buruk inilah yang merusak hubungan kalian. Jadi di sini kalau Sora lihat ada yang menyadari bahwa dia harus merubah perilaku buruk dia, yaitu tadi perilaku yang tidak setia, ketika yang egois, ketika diajak ngomong juga nggak mau kooperatif, terus habis itu cuek ya dengan pendirian dia ego ya. Dan sisi narsis, karena dia sebelumnya merasa diri dia yang oke, ada yang mau, narsis lah intinya, short story-nya narsis, manipulatif. Dia menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak baik, gitu. Dan dia itu banyak yang mendapatkan perasaan-perasaan dan petunjuk dari universe gitu loh ya, untuk ayo berubah gitu loh ya. Ada hati nurani yang tidak bisa dibohongi ya, bahwa dia harus berubah gitu, bahwa kamu mungkin tidak akan pernah kembali lagi kalau dia tidak berubah ya. Banyak di sini yang punya intuisi yang mengarahkan kembali ke arah kamu, memikirkan kamu lagi kembali, terus habis itu mulai bisa melihat segala sesuatu dengan lebih dalam, dan dia menyadari bahwa kamu adalah cahaya untuk hidupnya. Jadi kalau Sora lihat di sini memang beneran hampa. Ada yang hampa, ada yang bingung mau ngapain, namanya nggak ada terang kan bingung ya, segala sesuatu tidak terlihat dengan jelas ya, mau arahnya kemana ya. Jadi dia dengan sadar, dia menyadari bahwa yang salah itu aku, pikiran aku gitu loh. Dan pikiran aku juga sudah di bawah alam sadar tahu bahwa aku butuh kamu ya, ada rasa cinta. Dan dia seperti ada dorongan di dalam diri dia yang kayak ayo kamu harus cari dia, kamu harus mempertahankan dia kembali gitu ya. Kayak kamu yakin kalau kamu mau kehilangan dia gitu loh. Dan kalau Sora lihat di sini, dia tahu bahwa dia harus memberikan komitmen secara penuh ke kamu. Alam bawah sadar dia mengirimkan pesan itu gitu loh, bahwa ya kalau memang kamu mau sama orang ini, maksudnya sama kamu ya, dia harus cuman komitmennya sama kamu aja gitu loh ya. Karena apa, sama yang lain perselingkuhan itu memang enak di awal, tapi kan nggak terakhir-terakhirannya gitu loh. Hubungan yang sehat itu seperti apa sih? Yang nggak sehat itu emang enak gitu loh di awal, tapi buat jangka panjangnya. Jadi Sora lihat ini adalah waktu ya. Waktu terbukti bisa membuat dia berpikir dengan lebih mendalam dan lebih deep gitu ya. Itu yang Sora lihat. Terus Kak Sora ke depannya apa yang akan terjadi? Ke depannya apa yang akan terjadi? Kalau Sora lihat di sini orang yang ingin bangkit secara pelan-pelan. Jadi kalau Sora lihat di sini orang yang ingin merubah secara mindset. Yang mau dirubah adalah sebuah mindset. Dan kalau Sora lihat di sini akan ada yang mungkin juga mulai mengirimkan pesan sama kamu, walaupun ya memang mulai dari pesan yang kayak menggoda-goda, pesan-pesan yang ke arah menjurus 17 tahun ke atas. Aduh aku kangen nih pelukan kamu, aku kangen kamu cium, aku kangen kamu peluk, bla bla bla. Kan Sora nggak usah detailin ya, gitu. Dan dia akan menunjukkan bahwa aku tuh masih punya hasrat loh sama kamu, gitu loh. Jadi dia memang banyak yang bahasa cintanya itu sentuhan ya, physical touch, sama ada yang juga bahasa cintanya adalah ngomong atau words of affirmations ya. Dan dia akan tuh kan dari body language dia akan menunjukkan secara bahasa tubuh memang kalau dia itu masih merindukan kamu, butuh kamu, ada hasrat ke kamu. Itu bahasa cinta utama dia. Ya. Dan dia tahu bahwa kamu sudah menjauh secara emosional ke dia. Jadi kalau Sora lihat di sini dia berharap dengan bisa intens sama kamu secara fisik akan bisa membangun jembatan lagi emosional yang tadi terputus, dan akan mulai ada banyak percakapan. Jadi dia akan mulai dengan godain kamu lagi dulu, berharap kamu bisa ketemu sama dia supaya ada fisik, sentuhan secara fisik, dan ingin banyak percakapan. Dia akan mulai membicarakan tentang bagaimana perselingkuhan dia. Ya, bahwa apa yang dia kalau Sora di sini ada yang menyadari bahwa dia harus berubah ya. Jadi ada yang caranya pelan-pelan masuknya ke kamu dan berusaha menghindari untuk ngomongin tentang apa yang sudah terjadi, tapi dia akan minta maaf ya. Walaupun memang tipenya kadang-kadang kelihatannya kayak di depan kamu
jaim-jaim piye-piye gitu ya, gimana-gimana gitu ya, nggak langsung. Tapi dia kalau Sora lihat di sini, salah satunya pengen menunjukkan bahwa nih aku sudah lebih berubah, aku sudah lebih berhasil secara secara keuangan juga, finansial juga gitu ya. Gimana ya, orang yang pengen kamu balik tapi masih ada harga diri gitu loh. Jadi bukan tipe yang akan langsung ngemis-ngemis gitu loh ya. Tapi dia akan lebih menunjukkan bahwa dia sayang dan cinta sama kamu. Apakah orang ini baik untuk kamu? Satu kartu aja. Proses kalau bisa dilewati kamu sama dia dengan begitu banyak transformasi jiwa, harusnya ada kebahagiaan yang akan mungkin datang. Ingat ya, kesempurnaan itu tidak ada. Tapi kebahagiaan mungkin akan ada dalam hubungan kalau ada transformasi secara jiwa. Tapi butuh waktu. Untuk sampai ke angka 10 itu kan butuh waktu. Ya, butuh proses. Jadi lebih kepada ketika ketemu nanti bicara akan mulai ngomongin hal-hal apa yang harusnya dilakukan, rencana-rencana apa yang harusnya dijalankan gitu ya. Sora lihat di sini, ini sebenarnya semua sign ada ya. Semua Sora tekankan, semua sign itu ada di sini. Yang cukup dominan ada Taurus, itu cukup dominan. Cukup dominan Taurusnya. Taurus sama Cancer, Scorpio, Pisces itu yang cukup dominan. Tapi semuanya sebenarnya ada. Terus Sora kapan dong dia akan ke aku ya? Ada di sini ada angka ada beberapa angka di sini ya. Sora akan lihat hari ini mungkin sebagai sebuah angka tanggal, ada 2, ada 10, ada 8, ada 2 lagi. Duanya kenceng nih. Ada 2 yang cukup kenceng di sini. 2 yang kenceng dan 3 yang kenceng. 2, 10, 8, 3, 7 ya. Wow. Sora baru sadar nih, 2, 3 sama 10 ini cukup kenceng. Jadi bisa saja 2 minggu lagi, 2 bulan lagi. Ini tambahan aja ya, sama bulan kedua, bulan ketiga, bulan ke-10. Bisa saja 3 minggu lagi, 3 bulan lagi, bulan ketiga, bisa juga 10 minggu lagi, 10 bulan lagi atau bulan ke-10. Kalau bingung, ada teknologi namanya di-rewind. Diulang aja tadi Sora ngomong apa ya. Karena Sora bacanya nangkep energi dari kartunya. Kita mau lihat untuk alfabetnya. C, Y, S, Y, Z, X, J, J, I, P, D, O, N, K, N. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, atau plat nomor kendaraan dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja ya. Yang ingin personal reading atau ingin bantu donasi pengembangan YouTube channel Sora, pembelian kartu dan sebagainya, silakan linknya ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.